Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya dimanapun berada saat ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini kembali. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah ikut Tabihita Sharing Project di bulan Ramadan ini 1441 Hijriah. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena teman-teman telah memberikan peluang untuk kami dalam menyebarkan kebaikan. Begitulah sejatinya manusia. Ia seharusnya hidup hanya untuk kebaikan, sehingga ia akan bermanfaat dan ia pantas disebut sebagai sebaik-baiknya manusia. Dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Teman-teman semuanya, di podcast kali ini aku akan membahas tentang ceritaku mendapatkan beasiswa LPDP di tahun 2016 yang lalu, dan kemudian tips atau cara-cara persiapan yang menurutku ampuh dan harus dilakukan agar teman-teman lulus atau peluang teman-teman untuk lulus semakin besar. Cara aku mendapatkan beasiswa LPDP tentu mungkin bisa berbeda dengan orang lain, karena terlalu banyak faktor yang mempengaruhi kelulusan itu sendiri. Tapi menurutku selalu ada satu hal yang semuanya sama. Selalu ada satu hal yang menurutku semuanya itu ya persis sama lah antara satu awardee dengan awardee yang lainnya. Nah, ini aku akan bahas nanti apa kesamaan itu. Kita berbicara tentang LPDP. LPDP ini memang beberapa tahun belakangan ramai mahasiswa di seluruh Indonesia membicarakannya. Karena ini seperti oase sih bagi orang-orang yang ingin melanjutkan kuliah ke dalam maupun ke luar negeri, tapi terkendala masalah dana seperti aku gitu. Namun pada faktanya bukan hanya orang yang tak memiliki kemampuan finansial yang mengikuti seleksinya, tapi juga kalangan pengusaha, PNS, hakim, polisi, dan bahkan artis. Karena LPDP menurutku bukan hanya sekedar beasiswa saja. Ia lebih dari itu. Ia seperti sebuah gerombolan, ia bisa diartikan sebagai sebuah kumpulan, sebuah cahaya terang, sebuah harapan akan masa depan Indonesia yang lebih baik. Betapa tidak, para awardee LPDP ini menurutku bersihkan anak-anak muda yang sangat mencintai negerinya, yaitu sangat mencintai Indonesia, dan memiliki komitmen, dan kita semua memiliki komitmen untuk melakukan sinergi dan mengabdi dalam pembangunan negeri kita, yaitu Indonesia. Sehingga nama Mata Garuda sebagai komunitas alumninya rasanya tepat untuk menggambarkan bagaimana luasnya samudera ilmu pengetahuan di komunitas ini. Pada sejarahnya, LPDP sendiri sebenarnya ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum itu tahun 2012, setelah berproses sekitar 2 tahun sejak tahun 2010. Nah, kita kembali ke beasiswa LPDP dan bagaimana ceritaku mendapatkannya. Nah, di sini aku tidak akan bahas lebih dalam lagi tentang informasi terkait beasiswa ini sendiri, karena teman-teman dengan mudah akan menemukannya di website LPDP itu sendiri. Jadi teman-teman bisa buka laptop atau buka smartphone-nya dan ketik aja website LPDP gitu, dan di sana itu sudah lengkap sekali. Jadi aku akan bahas tentang mengapa aku mendaftar beasiswa ini, bagaimana persiapanku dan pandanganku terhadap beasiswa ini. Nah, pertama yaitu tentang mengapa aku mendaftar beasiswa LPDP. Secara umum memang LPDP adalah beasiswa yang sangat lengkap atau fully funded. Bahkan aku bisa bilang extra fully funded sih, sebab aku nggak pernah ketemu jenis beasiswa yang selengkap ini. LPDP itu membiayai semua kebutuhan awardee-nya, tuition fee, living cost, asuransi, biaya buku, biaya kedatangan, ada biaya penelitiannya, ada biaya konferensi internasional. Bahkan LPDP memberikan reward atau penghargaan ke awardee-nya jika bisa menerbitkan jurnal dengan kualitas Q1 atau Q2. Kalau tidak salah Q1 itu sekitar 25 juta dan Q2 itu 15 juta. Tapi aku nggak tahu sekarang perkembangannya bagaimana. Dan menurutku tidak ada beasiswa yang sehebat dan selengkap ini.
Nah, ini juga yang membuatku tertarik untuk mengikuti seleksinya setelah salah satu guru fisika dasarku dulu di Universitas Andalas memberikan informasi tentang beasiswa ini. Nama beliau itu adalah Bu Dian Melvita, dan beliau itu sangat berharga lah dalam perjalananku sampai sejauh ini. Dan aku sangat berterima kasih kepada beliau yang telah memberikan informasi ini, dan akhirnya aku menjadi salah satu awardee-nya. Lalu, apa yang aku lakukan setelah mengetahui beasiswa ini? Pertama, memang aku langsung take action sih. Ketika aku tahu dan aku tertarik melihat apa yang ditawarkannya, aku langsung take action. Take action dalam artian aku mempelajari detail tentang beasiswanya, mulai dari sejarah, visi misi, syarat dan ketentuan, dan juga proyek jangka panjangnya. Sehingga semuanya itu menjadi jelas apa yang dibutuhkan oleh LPDP dan apa yang aku harus lakukan ke depannya. Nah, begitu juga seharusnya teman-teman saat ini. Jika ingin mendaftar beasiswa LPDP, saranku hal-hal umum tentang beasiswa ini seharusnya sudah teman-teman pelajari. Sehingga tidak ada lagi nanti kebingungan atau pertanyaan terkait apa yang sebenarnya bisa ditemukan informasinya melalui website. Karena info dari website itu lebih lengkap, lebih formal, dan lebih terpercaya dalam hal persyaratannya. Nah, mengapa aku berkata seperti ini? Karena setelah menjadi awardee hampir 4 tahun lamanya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ke aku dari entah di media sosial atau ketemu langsung. Juga ke teman-temanku sesama penerima beasiswa LPDP, yang bahkan ya sifatnya itu umum. Misalnya gini, apa saja syarat LPDP itu Kak? Gitu. Atau Kak, LPDP itu untuk bidik misi apakah ada? Atau ada lagi model pertanyaan lain, Kak, kalau misalnya IPK ku di bawah 3, apakah aku bisa daftar? Intinya tuh masih banyak jenis-jenis pertanyaan lain yang sebenarnya infonya atau jawabannya itu sudah ada di website, dan website itu lebih jelas, lebih terpercaya. Jujur memang kadang ini menjengkelkan gitu, dan ini seharusnya tidak dilakukan oleh orang-orang yang ingin mendaftar beasiswa. Karena dari awal kalau itu dilakukan, jiwa berjuang si calon penerima beasiswa itu sebenarnya sudah kalah. Jiwa keingintahuannya itu tidak besar gitu, sehingga persiapannya itu sudah kalah dengan yang lain. Jadi aku berharap semoga teman-teman di sini tidak seperti itu, atau teman-teman yang mendengarkan podcast ini juga tidak seperti itu. Nah, setelah mengetahui syarat-syarat LPDP, aku mulai menyiapkan satu persatu, buat list, tempelkan di dinding, bahkan aku buat jadi wallpaper HP dan laptop, sehingga aku tahu dan diingatkan apa yang belum lengkap, dan aku buat juga tanggal-tanggal penting proses penerimaannya. Itu lengkap, karena saat itu memang LPDP dari awal tahun sudah mengumumkan jadwal pembukaan aplikasinya. Saat itu masih dibagi menjadi 4 periode, dan aplikasinya dibuka sepanjang tahun. Namun, setelah tahun 2016 sudah tidak 4 periode lagi dan semakin dibatasi. Tahun ini juga bahkan aku cek di website, hari ini itu belum ada informasi kapan dibuka. Tapi tidak apa-apa teman-teman, bagi yang ingin mendaftar, dipersiapkan saja mulai saat ini, sehingga nanti aplikasinya itu semakin bagus. Nah, berbicara mengenai proses dan persyaratan di tahun 2016 dan 2019 yang terbaru memang sangat berbeda. Di tahunnya aku itu, tahun 2016, prosesnya itu hanya 2 tahap, yaitu seleksi administrasi, yang kedua yaitu seleksi substansi. Nah, di seleksi substansinya itu terdiri dari ada essay on the spot, dan ada leaderless group discussion dan wawancara. Tapi di tahun 2019, seleksinya itu dibagi menjadi 3 kalau tidak salah, yaitu seleksi administrasi, yang kedua seleksi berbasis komputer, yang di dalamnya juga ada essay on the spot, dan yang ketiga atau terakhir itu wawancara. Jadi sangat berbeda, dan itu jauh berbeda. Dulu tahun 2016, jika administrasi kita lengkap, insya Allah kita akan lulus administrasi. Jadi penentuannya memang hanya pada substansi. Tapi di tahun 2019, seleksi berbasis komputer itu sudah banyak yang berguguran. Karena aku banyak baca berita kan, banyak baca artikel di Google, itu banyak pengalaman teman-teman yang bahkan sudah gagal pada seleksi komputer gitu. Karena seleksi ini aku tidak ada pengalaman, sehingga aku tidak akan berbicara lebih detail lagi tentang seleksi komputer ini. Tapi mungkin aku bahas sedikit
sedikit saja, yaitu essay on the spot yang ada di dalamnya.